Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dimanapun kita berada. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu ya Bapa hadir dan menaungi kami hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, di dalam kehidupan kita ada banyak pergumulan yang dihadapi tiap orang di dalam hidupnya. Pergumulan orang kaya tentu berbeda dengan pergumulan orang miskin. Pergumulan pejabat tentu berbeda juga dengan pergumulan petani. Pergumulan daripada para hamba Tuhan tentu berbeda dengan pergumulan para jemaat. Hamba Tuhan sering sekali bergumul oleh karena pelayanan dan jemaat yang dilayaninya. Tetapi ada juga jemaat bergumul oleh karena pendeta yang melayani mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pergumulan datang di dalam kehidupan setiap orang, tentu pergumulan ini sering sekali membuat orang yang kuat menjadi lemah. Bahkan pergumulan ini sering sekali berusaha dihindari oleh setiap orang. Walaupun notabene-nya setiap orang tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Paulus memberikan sebuah kesaksian hidupnya kepada orang-orang Korintus, di mana Paulus di dalam kesaksiannya dia mempersaksikan akan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam dirinya. Bagaimana dia merasakan pertobatan itu yang dia alami 14 tahun yang lalu benar-benar membuat dia sebenarnya bersuka cita. Dikatakan di dalam ayat keempat, dia diangkat sampai ke Firdaus. Artinya dari kesaksian yang dia alami, yang dia rasakan, yang dia terima dalam kehidupan, sesungguhnya dia sudah wajar untuk bermegah. Seperti sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ada banyak para hamba Tuhan mempersaksikan di dalam kehidupannya. Dia diangkat ke Firdaus. Dia dipertunjukkan neraka dan lain sebagainya. Tetapi kesaksian itu sering sekali membuat mereka sombong, seakan-akan bahwa apa yang mereka terima itu membuat mereka bukan untuk merendahkan diri, tapi untuk mengatakan aku layak untuk ditempatkan ke sana. Aku layak untuk melihat itu. Tapi sesungguhnya Paulus tidak demikian. Dalam kesaksian yang disaksikan oleh Paulus, justru dia bukan bermegah di dalam hidupnya, bukan menunjukkan kesombongan, tetapi dia menunjukkan kerendahan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini Paulus justru mau merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-7, jelas di sana dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa. Maka Tuhan memberikan sesuatu pergumulan, sesuatu penyakit di dalam kehidupannya. Artinya, dalam kesaksian yang disaksikan oleh Paulus ini, dia merasakan bagaimana hidupnya yang sudah diberkati, yang senantiasa meratakan kasih karunia Tuhan. Tetapi di dalam hidup yang penuh dengan kasih karunia Tuhan ini, Tuhan izinkan juga sebuah pergumulan, sebuah penyakit datang ke dalam kehidupannya. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku. Ini menunjukkan ada penyakit tertentu. Banyak daripada penafsir perjanjian baru mengatakan ini penyakit tertentu yang Tuhan izinkan untuk datang ke dalam tubuh Paulus. Penyakit ini sering sekali membuat dia menjadi lemah. Dan penyakit ini sering sekali dimanfaatkan oleh iblis untuk melemahkannya. Nah, ketika Paulus mengalami penyakit itu, ketika Paulus mengalami pergumulan itu, tentu dia berdoa kepada Tuhan. Tentu dia bermohon kepada Tuhan. Dalam ayat ke-8 dikatakan, 3 kali dia berseru supaya Tuhan angkat penyakitnya itu. Supaya utusan iblis itu Tuhan angkat dari dalam hidupnya. Lalu menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah memang yang didoakan atau doa Paulus ini, atau permintaan Paulus ini tidak Tuhan dengar, atau Tuhan tidak menjawabnya? Kenapa Paulus tidak disembuhkan dari penyakitnya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang didoakan, apa yang diminta, apa yang dipermohonkan oleh Paulus didengarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan jawab. Tapi jawaban yang diberikan oleh Tuhan berbeda daripada jawaban yang terjadi di dalam diri Paulus. Seperti kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sering sekali kita ibaratnya berdoa ketika kita sakit atau bergumul, yang kita inginkan penyakit itu sembuh dan lain sebagainya. Paulus juga memikirkan hal itu. Tapi jawaban Tuhan tidak demikian. Karena apa? Karena Tuhan lebih tahu sebenarnya apa yang diberikan kepada orang yang dikasihinya. Maka dalam ayat yang ke-9 di dalam perikop ini, apa jawaban Tuhan yang dirasakan oleh Paulus dan yang disaksikan oleh Paulus? Paulus katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Luar biasa Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Jadi Tuhan tidak mengangkat penyakitnya, tapi Tuhan katakan kasih karuniaku cukup untukmu. Artinya kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan
yang diterima oleh Paulus membuat Paulus semakin hidup di dalam Tuhan. Penyakit yang diderita oleh Paulus memang tidak Tuhan angkat, tetapi justru di dalam hal itu Tuhan memberikan sebuah kekuatan, Tuhan memberikan kasih karunia untuk menguatkan dia. Dan di dalam kelemahan itulah Paulus sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Maka ketika Paulus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka pada saat itu sempurnalah kasih Tuhan menopang dan menguatkan dia dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ini yang luar biasa, yang sering sekali terlupakan oleh setiap orang. Yang dipikirkan setiap orang, banyak daripada kita berpikir bahwa yang luar biasa yang akan kita terima adalah ketika kita sembuh daripada penyakit kita. Tetapi sesungguhnya tidak lagi demikian. Yang luar biasa, ketika kita di dalam penyakit atau dalam pergumulan, kita melihat penyertaan Tuhan, kita merasakan pertolongan Tuhan, kita merasakan jamahan Tuhan, dan kita tetap hidup di dalam Tuhan. Itu yang luar biasa. Itu yang dialami oleh Paulus, dan itu yang menjadi sebuah khotbah yang hidup bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, jangan ada kita berpikir lagi sekarang ini, ketika aku sakit, bahwa Tuhan menghukumku. Ketika aku sakit dan aku sudah berdoa, Tuhan tidak mendengarkanku. Tapi Tuhan mau katakan, di dalam kelemahanmu, di dalam pergumulanmu, kasih karuniaku sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-10, Paulus akhirnya katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, ketika Paulus mengetahui rancangan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupannya, maka dia tidak lagi bersungut-sungut oleh karena penyakit itu. Tetapi dia tahu bahwa di dalam kelemahan inilah kasih Tuhan tetap nyata kok di dalam kehidupanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diingatkan beberapa hal. Yang pertama, pergumulan datang untuk membuat kita kuat dalam Tuhan. Yang pertama, kalaupun Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini sedang bergumul di dalam kehidupan, sedang mengalami keterpurukan, sedang mengalami sakit penyakit, tetapi lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana setiap orang yang bergumul, kita harus menyampaikan segala pergumulan kita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa tangan Tuhan, penyertaan Tuhan benar-benar bekerja dan nyata dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang tidak kita pikirkan. Dengan cara yang luar biasa. Yang pasti yakinin dan imanin bahwa apapun yang engkau serukan, yang engkau doakan kepada Tuhan, Tuhan dengar. Selama kita mendoakan di dalam iman dan di dalam roh. Maka kalau kita mengimani bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa kita atas pergumulan kita, maka biarkan juga Tuhan yang bekerja dengan caranya, bukan dengan cara kita. Artinya kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita, pergumulan kita itu kepada Tuhan. Soal bagaimana yang akan Tuhan berikan kepada kita, itu bukan urusan kita. Tapi yakinin bahwa ada cara Tuhan yang benar-benar sempurna yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diingatkan bahwa pergumulan bukan cara Tuhan menghukum kita, tapi cara Tuhan bekerja dan menguatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, terkadang kita Tuhan izinkan terjatuh, terkadang Tuhan izinkan kita lemah, terkadang Tuhan izinkan kita merana di dalam kehidupan ini. Tapi yakinilah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, itu bukanlah hukuman daripada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan belum menghukum kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Tapi nantinya ada waktunya Tuhan menghukum kita, ketika kerajaannya
yang kekal akan Dia nyatakan. Atau ketika Kristus yang kita permuliakan itu datang dengan kemuliaannya, maka pada saat itu Tuhan akan menghukum. Nah, kalau sekarang Tuhan belum menghukum kita, Tuhan masih mengizinkan kita merasakan setiap berkat Tuhan. Kalaupun kita ibaratnya sering sekali lalai dari kebenaran firman Tuhan, melakukan segala kehendak kita, itu pribadi kita. Tapi sesungguhnya setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu cara Tuhan untuk bekerja, untuk menguatkan, untuk memberikan sebuah kesadaran kepada kita bahwa Tuhan itu ada. Yang artinya Bapak Ibu yang Tuhan kasih, pergumulan yang ada itu sebenarnya untuk memurnikan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, yang berikut Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dari firman ini kita mau diingatkan, kelemahan bukan untuk disombongkan dan mencari simpati, tetapi kelemahan untuk memberkati dan memberi simpati dan empati. Kenapa kami katakan demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi? Dari Paulus ini kita melihat Paulus di dalam kelemahannya, di dalam pergumulan, dia bukan untuk mencari simpati dari orang lain. Berbeda dengan orang sekarang. Orang sekarang justru sering sekali mempertontonkan atau memperjualbelikan kelemahannya. Banyak sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih di sosial media, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya, banyak orang menjual kelemahannya. Bahkan di jalanan boleh kita lihat, ada orang memang dengan sengajanya, secara fisik dia kuat, tapi dia pura-pura lemah untuk mencari simpati, untuk dikasihani. Bahkan kata kasarnya untuk membodoh-bodohi. Tapi sesungguhnya kita bukan demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Tuhan tidak menginginkan kita kalaupun kita lemah, kelemahan ini untuk mencari simpati. Tapi kelemahan ini untuk memberkati dan memberi simpati dan empati kepada orang lain. Artinya di dalam kelemahan kita harus tetap bisa menjadi berkat. Jangan menjadi batu sandungan. Seperti Paulus Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Dalam kelemahannya dia kuat di dalam Tuhan. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Bagi jemaat Korintus dia menjadi berkat. Bagi Timotius dia menjadi berkat. Bagi jemaat-jemaat yang lain yang dia bangun dia menjadi berkat. Dia tidak pernah mengatakan kasihani kalian aku, berikan aku makan dan lain sebagainya. Tapi dia katakan kita kuat di dalam Tuhan. Maka ini menjadi sebuah hal yang menarik bagi kita. Bagi orang-orang percaya, jangan pernah di dalam hidupmu engkau memperjual kelemahanmu. Tapi yakinin dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang menguatkanmu. Engkau akan menjadi kuat di dalam kelemahanmu. Apapun profesi dan apapun pekerjaanmu. Dan dimanapun kau berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau belajar bagaimana setiap orang yang percaya, yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan membuat kita kuat di dalam setiap pergumulan. Artinya kasih karunia Tuhan yang bekerja, yang kita rasakan, yang kita imani di dalam Yesus Kristus itu akan menguatkan kita dalam pergumulan. Yakinin Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apapun pergumulanmu, sampaikan kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bekerja menjawab pergumulan. Bukan dengan apa yang kita pikirkan, tapi dengan cara Tuhan tertentu. Jika engkau lemah, jangan pernah engkau memperjual kelemahanmu, tetapi jadilah berkat di dalam kelemahanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Benar ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya di dalam setiap pergumulan kami percaya bahwa kasih setia Tuhan sempurna dalam hidup kami. Ajar kami mengandalkan Tuhan. Ajar kami menjadi berkat di dalam setiap kelemahan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.